أذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan ini kita bertabarruk mengambil barakat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada riwayat hidup seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyidina Imam Qutbul Bilad Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Wulida radhiyallahu anhu bi qaryati Loqgabang lailatul khamis fi 15 min syahr Safar al-Mubarak sanata 22 wa mi'atin wa alfin min al-hijrah al-Muhammadiyah ala sahibiha afdhalus salati wa azkat tahiyyah. Dilahirkan Datuk Kalampayan di kampung Loqgabang, Kecamatan Astambul, Martapura, pada malam Kamis 15 Safar al-Mubarak. Di sini disebut kalimatnya Safar al-Mubarak. Sebagian redaksi bahasa Arab itu menggandeng kalimat Safar dengan al-khair. Jadi Safarul khair, Safar yang baik. Nah, sebagai bentuk perlawanan kepada orang yang mengatakan bulan Safar itu sial. Banyak orang yang memadahi bulan Safar itu bulan sial, bulan kada baik. Padahal disebut oleh ulama kita kada pernah menyambat Safar itu bulan kada baik. Pasti digandeng kalimat Safar, Safarul khair. Nah, kalau dalam kitab ini Safar digandeng dengan kalimat al-Mubarak, Safar al-Mubarak, bulan Safar yang diberkahi. Artinya ini menandakan lawan kita bahwa Safar itu bukan bulan sial. Lah, jangan beranggapan bulan sial. Ya, bilanya kita menganggap sial, ya sialnya jadi. Karena Allah Ta'ala mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Bila hamba menyangka sial, ya sial. Karancakan dia bilang kecelakaan bulan Safar itu dan tiwas pian menyangka sial. Lalu kayaknya sial juga jadinya. Coba sangka baik-baik, kan dia juga sial. Nah, bahkan sebahagian di kitab-kitab adat itu disebut bagus pernikahan bulan Safar. Dan ada orang pernikahan panasan bulan Safar. Kata aja rumah yang bagus bulan Safar. Maka ada bagus tuh duitnya dada. Kalau najam, nah itu ada bagus. Ya, duitnya ada najam tajam. Nah, Datuk Kalampayan lahir di bulan Safar. Jar orang aja pengarasan ya kakak lahir bulan Safar. Ada juga. Tergantung didikan mama abahnya juga. Jadinya tuh ada mutlaknya itu ada juga. Karena bulan Safar menyelamat lah, karena lahir bulan Safar nih, menyelamatinya aja. Lahir bulan Safar kah? Mau Safar kah? Mau Rabiul Awal kah? Mau Syawal kah? Mau Qabila kah lahir? Selamati apa? Siapa mana lah yang selamatan? Hari-hari yang selamatan bagus begitu. Mangga ada tinggi. Ada nama lain. Tahun 1122 Hijriah. Jadi tahun kelahiran Datu 1122. 1122 Hijriah. Min abawaini karimain, dari sepasang orang tua yang sangat mulia. Huma waliduhu Abdullah, yaitu
Abah Sidin ngarannya Abdullah, wa kana hindiyatan mansya'an, wa banjar lok gabang maskanan, kana najjaran wa habiban lis-sultan. Abdullah abahnya Datuk Kalampayan hindiyatan mansya'an, orang India asalnya. Abahnya Datuk Kalampayan itu orang India. Wa Banjar lok gabang maskanan, di lok gabang Kabupaten Banjar tempat tinggal Sidin. Wa kana najjaran, Sidin ni ahli mengukir-ukir. Wa habiban lis-sultan, dan disayangi oleh bubuhan raja. Orangnya sudah jenius, pintar abahnya Datuk ni. Bubuhan raja pun sanang ketujuh tahun abahnya Sidin. Wa ummuhu as-salihatul afifah, sedangkan mamanya Datuk Kalampayan wanita yang salihah, al-afifah, yang bisa menjaga diri dari berbagai macam nakal baik. Iffah, afifah, wanita yang bisa menjaga diri. Namanya Aminah. Aminah nama mama Datuk Kalampayan radhiyallahu anha. Anaknya Aminah. Datuk Kalampayan dikenal mulai lagi halus, memiliki sifat, memiliki kelakuan yang luar biasa bagus, luar biasa baik, sehingga kelakuan Sidin ini membuat orang lain tertarik, sampai-sampai raja tertarik hendak maulah Sidin menjadi anak angkat. Itu ketika umur Datuk 7 tahunan kurang lebih, Datuk sudah dibawa ke keraton, diharagu oleh pihak kerajaan, didiamakan di istana sampai umur Datuk 30 tahun. Jadi 23 tahun berdiam di istana, berataan dididik ilmu agama. Datuk Kalampayan mulai lagi halus ilmu agama, jadi di otak-atik Sidin. Setelah umur 30 tahun, Datuk pun disekolahkan ke Mekah oleh pihak kerajaan, yaitu sekitar 35 tahun. Di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Nah, sehingga bisa mencetak Datuk sebagai orang yang sangat-sangat alim, bahkan menjadi allamah. Allamah itu liwar alimnya. Jangan hendak bergelar allamah lah. Ada bisi ilmu hibah di awal yang disampaikan allamah. Ya, Tuan Guru jangan disampaikan kepada yang mulia al-alim al-allamah Tuan Guru Muhammad Naruto. Atau dan tempat dipersilahkan. Allamah, allamah itu alim benar. Liwar alimnya, takunin apa aja tahu terus. Itu allamah. Jangan tahu apa-apa aja kan disebut allamah. Jadi orang memberi titel itu masing-masing. Orang memberi titel itu masing-masing. Ada pangkatnya. Jangan sembarangan menyambat-nyambat. Teman-teman Tuan Guru di Bubaya pulang general aja jubah bina general sampai allamah. Belum tentu. Bisa jadi nama pakaian biasa, kopiah warna, baju koko biasa, tetapi hanya itu mah allamah bisa juga. Ada menutup kemungkinan. Jangan tertipu dengan pakaian. Pakaian itu belum menentukan aslinya kayak apa. Belajar Datuk Kalampayan kepada guru-guru yang alim bahkan wali. Di antara guru utama beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Samman Al-Madani di paguruan Datuk. Beberapa orang kawan Sidin dari Indonesia, yaitu dari Pulau Sulawesi ngarannya Syekh Abdul Wahab Bugis, dari Pulau Jawa Syekh Abdul Rahman Misri orang Betawi, dari Pulau Sumatera Syekh Abdul Somad Palembang. Abdul Somad Palembang meninggalnya di Thailand. Abdul Rahman Misri meninggalnya di Betawi. Syekh Abdul Wahab Bugis meninggalnya di Kampung Keramat Baru, masuk di Pekauman Martapura. Karena Syekh Abdul Wahab Bugis kawan sekaligus dijadikan minantu oleh Datuk Kalampayan.
Ada lagi kawan sidin dari Thailand, namanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani, di Patani, Thailand. Di Patani, Thailand itu banyak makom-makom orang soleh. Diberi Tuhan rezeki bisa hendak berziarah ke Thailand situ. Nah, di Patani itu banyak makom. Tapi jangan belawas singgah di Bangkok lah, bahaya biar. Bangkok itu banyak wanita-wanita nang berdadai di pinggir jalan. Jadi siapa milih dia nak milih barang nak kayak apa, itu lengkap barangnya situ. Duitnya ada di milih nak kayak apa, potongan hendak. Ya ada lagi baju-baju itu ada peputang kecawan. Itu jadi timbuk. Jadi jangan kabel lewas di Bangkok yang kebohongan bener ya. Udah turun di bandara tuh ya udah langsung menuju ke Patani yang lewas di Bangkok. Nah iya dari Thailand. Di Thailand yang salah dengar kan cari katalan situ ada. Jadi kawan-kawan Datuk Kalampayan, dengan kecerdasan Datuk maka beliau pun tidak hanya belajar tapi juga mengajar di tanah haram. Banyak murid-murid beliau dari kalangan manusia, bahkan ada dari kalangan jin nampak belajar lawan Datuk. Di antara muridnya Datuk Kalampayan yang pernah mengikuti pelajarannya di Masjidil Haram itu terdapat seorang makhluk ilahi yang bukan golongan manusia. Tapi murid tersebut dari jenis jin Islam yang namanya Al-Badakut Al-Mina. Selanjutnya jin Islam inilah sebagai muridnya yang sangat setia mengikuti terus-menerus hingga beliau kembali ke tanah air. Ia pun turut serta dan jin Islam tersebut disebut oleh masyarakat Martapura dengan nama Datu Bedog. Sampai saat ini dikatakan Datu Bedog hidup. Mulai zaman Datuk Kalampayan 4 belajar lawan sidin sampai mengumpati Datu boleh ke Banjar. Ini jin Islam yang setia berkhadam kepada Datuk Kalampayan. Jadi sebagian orang-orang nama lihat tuh menyambat jin ini berdiam di sekitaran kubah Datuk Kalampayan. Jadi kalau kita malam-malam berziarah ke situ tengah malam, siapa tahu tetamu jin Al-Badakut Al-Mina nya masih hidup sampai hari ini. Diberi Tuhan anugerah melihat ya ini murid Datuk Kalampayan nama ini ke Banjar. Nah, orang Banjar menyebutnya Datu Bedog. Menurut penuturan Abah Guru Sekumpul, Datu Bedog ini kawin dan bisi anak berdua, namanya Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Berdua ini berdiam di musallanya Guru Sekumpul. Datu Bedognya berdiam di Kalampayan. Jadi Datu Bedog menjagai pada Tuan, anaknya menjagai Abah Guru Sekumpul. Lingkungan Sekumpul ini anaknya Datu Bedog yang menjaganya. Nah di sini kita bisa melihat ternyata mulia manusia daripada jin. Memang syariat Nabi Muhammad itu ditujukan kada hanya kepada manusia, tapi juga ditujukan kepada jin. Makanya didapatilah jin itu ada jin kafir, ada jin Islam. Kayak di Makkah itu kan ada masjid jin. Masjid jin di Makkah itu masjid di mana jin-jin mereka memeluk agama Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan masjid jin itu kada hanya dulu jin bisa diaman di situ sampai hari ini. Dulu pernah orang-orang Nalamah Buluan berparak ke situ surupan di masjid jin itu. Kalau biar berjalan ke masjid jin, sembarangan masjid jin tuh kampung Banjar. Badiaman situ orang Gambut, orang Martapura, orang Banjar. Dan malam sampai minggu sekali mulut tangguhan ini terbang. Ada bulan Wahabi nyari gila, ini bersembunyi juga. Sakampung itu orang Banjar aja. Nah, nama dengan karo ke Makkah tuh nukar sembarangan masjid jin situ. Menang di kita tolakan umroh biasa-biasa tuh makanan orang nasi samin, nasi biryani, nasi kabuli yang dimakan tuh kan. Recakan biryani, lauk onta, lauk kambing, lauk sapi, itu aja lauknya, menu-menu Arab. Itu kita kangen masakan Banjar ya sudah nukar dengan karo ada, dengan nang sayur bening ada, iwak nila beganam ada,
macam-macam di sana ada masakan Banjar. Untuk kampungnya sembarangan masjid jin. Mudahan kawan tulakan pulang ke Makkah lah. Ini anak bayi ulun bulan 1 dengan Jumadil akhir kananya bulan Januari. Jadi berawal tahun 2023 ada di Makkah kita. 12 hari cukup baik murah aja, kada larang ada 35 juta setengah. Pakul ada nyokap nyaring bang nyaring ngebian nemu pandir. Nah ya amto. Ada jin Islam, ada jin kafir, ada jin nang baik kelakuannya, ada jin nang kada baik kelakuannya. Itu tuh bukan jin. Ada jin nang sehat, ada jin nang garing, sama manusia. Jin tuh. Makanya pian bila manggil tabib mahambin lawan jin tuh, itu berarti garing jinnya. Namun jinnya pintar, orang yang datang tuh orang sakti boga, hanya perlu mahade. Oh ya, tabib nggak ada boga mau tampil lain. Itu. Tapi ngarannya jinnya garing, pasal tabib mangkat. Kalau mahambin nanti, tabib talarang pembayarannya sekong. Apa masalah mahambin sini jual 500.000 sekong. Nah, salah di kamar sekong, di padu sekong, jinnya di ruang tamu sekong ketiga, tak 2 juta. Malaran aja tabib. Tabib bisa benar bayar naik mata mencira udah. Apa tabib biar ada orangnya. Ayat ada orangnya tuh rumah tuh orangnya. Itulah pembuahan jin. Jadi sebujurnya jauh tinggi tingkatan kita manusia dibanding jin kemuliaannya. Tapi kenapa ajar maka kita nih kayak takutan lawan jin? Nah itu bergantung keyakinan kita masing-masing. Ulun seumur hidup nah pada suah melihat hantu. Makanan jangan nantang. Nah melihat hantu udah mau hantu menemui. Takkan-takkan nih kada mau kehantuan. Dia nangguring loh. Kehantuan bahkan guring ya Pak. Ada nangkawan guringan berarti adanya kehantuan sorangan. Kita pada hendak melihat hantu kada terlihat juga. Dan mau ini betampai. Tapi bagus kada melihat Pak daripada melihat. Kita lihat nang kakak yang bisa menari itu bahayanya. Bawa nonton di bioskop loh, pulang ke DM situ, datang mall 2 jam bersama kakak yang bisa menari. Yang taruh di hayat aja lah kesurupan ngalih biar kena. Ya Allah ya Rabbana. Mulia manusia daripada jin, mulia manusia daripada jin. Jauh mulia kita. Ujar orang bahari bila hendak mengetahui rumah tuh adakah jinnya atau pohon tuh adakah jinnya. Bila hendak mengetahui liliti pakai benang hirang. Bilanya paket benang hirang tuh berarti ada tuh hantunya. Lilitinya, nah rumah pian nih liliti pakai benang hirang, ada kebenangan melilit rumah negara. Bila pagat benang tuh sama laman tuh pagat, nah ada tuh berarti jinnya di rumah. Tahu ada anak seorang turun ke luar memagat. Ya biasa nah kayak itu di benang tagah dililiti, meyakini nih ada hantunya kada. Rupa-rupanya bilanya diandeking itu model kayak risih kalau nyala. Risih rasa kada nyaman, jadi lu anak memagat aja. Bila sudah kayak itu jar orang tua, cara mengusirnya di apa? Cariakan kepala iwak pintit sungai. Lah iwak lain lili jumbo lain pintit sungai nah hirang lah. Nah waktu kapalanya dia gantungi aja di situ, boga hantunya. Karena hantu itu paling takutan dengan kepala pintit. Ada perlu bacaan Bismillah hendak selesai. Pokoknya dia takutan lawan kepala pintit. Karena iwak pintit sungai itu bantes terus. Kalau bisa. Kenapa? Kenapa gak tabungnya? Hantu tabungnya. Itu iwak pintit sungai itu.
Jangan orang tuh halah tuh ada di dalam kitab gitu. Nah di kitabnya udah tahu. Nah setelah dirasa cukup dalam belajar dan pengalaman di Mekah Madinah, Syekh Muhammad Arsyad kemudian pulang ke tanah air. Tapi sebelum itu beliau singgah di Jakarta dan banyak meninggalkan jasa di Jakarta. Di antaranya membetulkan arah kiblat yang tersalah. Syekh Muhammad Arsyad tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidillah bin Sultan Hamidillah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad langsung menyusun langkah-langkah dakwahnya. Tatkala Syekh Muhammad Arsyad pulang ke benua, beliau menikah lagi dengan Ratu Aminah diantaranya. Nya bini Datuk Kalampayan itu cina 4 tarus. Ini sidin kada suah kurang pada 4 bila mati seikong kawin lagi, mati seikong kawin lagi. Untung dari Datuk lah. Nah, mudahan naik berkat membaca manakib Datuk ini kejakitan juga kita ya lah. Kamu live streaming ya bahaya. Datuk bini banyak. No. Apa untungnya orang bini banyak ya? Apa ya untungnya ya? Banyak untungnya. Di antaranya membanyaki umat Rasulullah. Himong Nabi karena banyak bisi umat. Kayak Datuk Kalampayan nih menghimongi Nabi benar. Bini sidin jumlahnya 11. Jadi bila 4 tuh mati kawin lagi, mati kawin lagi. 11 total. Bisi anak 30 sidin. Himong Nabi. Bisi jujur sampai ke buyut 114 ikung. Itu Datunya masih hidup 114 tuh. Bayangkan untungnya itu. Menghimongi umat, menghimongi Nabi Muhammad SAW. Tapi bibinian kita nih anti bang, anti masalah bebini lebih pada sikong tuh nyalaki anti benar. Ya, kecuali memang bibinian itu sudah masak ilmunya, disangui oleh gurunya sudah siap jadi yang kedua kah, yang ketiga, yang keempat siap. Orang-orangnya itu besar bujur gurunya menyangui, kamu ini harus ke ini, harus tinggi guru tinggi. Mau jadi nomor berapa? Nomor 3 pun siap. Itu tuh top. Kayak itu ada tuh. Aku mempacang di 2 kan, baik aku bunuh sekali. Kade si Levian jangan bunuh laki. Kalau kau biar masuk penjara, karena apa? Masuk penjara, nanti hati puas. Itu binian apa dikasih. Ya bilang mau silang kalau di pada laki. Gitu. Jadi mana bini wadi begini benar. Mau gitu nih. Ada begini aja jelas. Dan menganggaplah sarik datang lagi. Apa yang mencari kisah kayak itu bujur aja lah. Orang berpoligami dicaci maki berhemat ya. Orang selingkuh ranah-ranaihan. Bila ada orang kawin bebini 2, bebini 3 di kampung tumbur. Bila ada orang selingkuh, ini pak. Apa ketahuan? Kada usah nanya itu nambah pacaran aja kujuk-kujuk kada nikah tuh. Ada lagi gil. Ada. Balong lagi kawin diangkutnya deh. Kemana-mana pas itu kamari beragaban sepeda motor. Malah yang kuitan himong. Sudah kadang orang menikah 2, 3 hamok beberapa aneh. Orang berpoligami dicaci maki, tapi homoseksual didukung-dukung. Ada ganjil nih manusia. Ada alasan hak asasi manusia. Oke, itulah hak asasi manusia. Silahkan dia mau kawin laki-laki dengan laki-laki silahkan. Nah itu dilindungi oleh bubuhannya. Jadi bapak ada rusaklah menua, rusak angka itu. Padahal orang berbini banyak tuh kada ada pacang datangkan bala. Tapi kawin sesama jenis pasti pacang mendatangkan bala. Aneh kalau di dunia ada kiamat ya kayak itu. Aneh. Padahal stok bibinian kiamat tuh 1 yuk. Nabi menyebut
hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, kata Nabi. 50 bibinian, satu laki-laki. Artinya di akhir zaman lakian seikong, biniannya 50. Banyak binian di alam ini pada lakian. Jadi kada stabil alam ini, kebanyakan binian. Oleh karena kebanyakan binian itu, lalu diperlukan untuk menstabilisasikan alam ini supaya stabil. Nah, karena lakiannya sedikit, maka mau kada mau paling kada seikong laki itu 4 bisi bini supaya stabil alam nih, karena kebanyakan binian. Nah, itu kisahnya Bu Ai. Dan biar mau paham. Imong ada nang merambah. Ulun bicara mana kayak ini rancak ada sampai tibinian. Di gurunya kan begini. Ulun kita konek hendak kalau begini hendak kan pasti terang ada hendak. Cuman waktunya belum. Itu. Allah ya Rabb. Salah lah orang berbini banyak. Ada orang. Nah, pemuka ada salah tuh badannya ya. Usah diprotes. Protes gurunya aja kaki jilat. Kaki jilat. Orang ada berbini banyak kijilan. Apalagi orang duitnya ada, fasilitasnya ada, rumah orang banyak bisik, mobil kawan nukarakan. Ayo, adil kada? Kasih sayang kawan dibagi. Ayo. Yang kemarin bahasa tuh bini 3 lah, 2 hari bini pertama, 2 hari bini kedua, 2 hari bini ketiga, sehari bukan kau. Adil, apa susah? Duit dibagi sama-sama. Namanya nanti Tuhan kebutuhannya lain, nanti anom lain kebutuhannya. Ya masalah nang make up tuh nggak apa disamakan. Aku jangan Tuhan mahir pakai Wardah, oke lah Wardah silakan. Aku jangan anom sari ayu marterilah, oke sari ayu itu lain urusan. Kada kalau dipaksa nang mahir sari ayu dipaksa pakai Wardah, kalau pun arah kain dari Muhammad. Nah itu tuh. Jadi lelaki itu harus paham juga masalah make up bini lah. Jangan kada paham lah lagi aneh. Antara gincu larang dan gincu murah itu belain. Ada cirinya. Gincu larang itu bilanya dicium makan kada berikit. Bila gincu murah cium makan habis bekes ya. Gincu murahan tuh. Merasakan bini pian cium pian, bila mau berikit habang tuh berarti gincunya murah. Gincu larang tuh mau berikitnya, gincu larang tuh ngecop kayak itu udah dulu bekes. Itu gincu larang. Tahu berapa ratus harganya ada arti juga. Nya bila mirip bini itu atau kosmetik sudah silahkan ini bapak ini juga. Nah, berapa? Sekian juta. Nah ya udah sekali nang tuh apa bisa habis apa ibu lah. Ya Rexonanya, ya pupurnya, ya pelapisnya, ya pelembabnya, ya yang sarabanya pengharum itu dan sarabanya ada. Tahu bayar dia jadi lelaki itu. Dia hendak bungas bini bawa dibungasi juga. Ya tahu bunga jadi laki. Mau dia kena bunga selalu ya. Bunga seorang subadah dia baru seorang. Aku aja milih hendak ke bunga. Bahmu nak bungang. Coba jaga bawa aku kata aku sebentar bilang bunga aku juga. Itu laki nyara pintar tahu bunga. Berapa bunga unjuki duitnya lah naik kan lah bunga sih nah ke salon nah. Sekali ke salon tuh 3 juta, 4 juta bayarkan dia lah. Memasang yang serum di muka dan tukarakan baju larang pula ya bungasan, tukarakan sisa kayak itu nasab. Satu setelnya berapa? Jingkar lagi 4 juta tahu lah. Jadi nyaman aku kurang. Lagi maka kimpis kantong. Habis gaji sebulan lah 4 juta sepasang pada gembangan. Bisa 5 juta lebih tergantung merek dan potongan. Kerudungnya aja 1.300.000 ada, 2 juta ada. Kerudungnya warna belum bajunya tuh. Sisa tampunnya. Usuah lagi nah tetamu bus sisa. Allah ya Rabbana. Bihan gila.
himong ibu-ibu nangar kisah salon ha. Aduh ini bahaya bukan lakian nih bulik nih. Camoh jurang guru tuh nyampaikan kayak itu tuh. Ada panglah kada camoh adanya dasar kayak itu rumusnya. Jadi laki ini bisa tanggung jawab menyediakan pangan, sandang, papan. Kewajiban laki bohirnya gini nih. Seorang makan apa, bini makan apa juga. Itu wajib dipikirkan. Yang tahu seorang jangan ngitik di Kalijo. Bini makan iwak karing pagar dulu di rumah di pagar hari-hari. Itu ngaranya laki ada pintar. Nah, seorang mengitik di bibik sinjai, bini di rumah terlalu bersama. Nah, jangan mangga itu pikirkan taruh nih dia namakan apa. Aku hari ini hendak menu bibik sinjai aja, anu kada aja ini aku hendak anu aja rocket chicken misalnya kayak itu kan. Bisa tukarkan apakah hendakan bini. Itu kewajiban laki nah itu. Sandang itu juga pakaian ditukarakan. Nah, sesuai dengan ekonomi laki nya kawan nukarakan nalarang kada kawan murah kayak itu tuh. Jangan sampai apa ngarannya lawan bini kada bisa nukarakan apa-apa. Tukarakan bini itu baju sianya bini pulang mau ditukarakan kada cocok tetap dipakai menghargai laki ini tukarakan baju sekalinya pulingnya kalirnya kada baik. Nanti lah bu kalir itu warnanya nih kada baik. Ya sudah punya kada baik pakai supaya mahimungi laki. Nah, aja laki baju itu taruslah nanti dipakai guring minto bangun guring minto tulak kemana-mana minto nanti dipakai. Nyambini nyaman bener tuh karabian nih. Dalam hatinya mini kurang cak maka itu udah hendak serakai. Pakai itu papan disediakan. Pesan bini itu papan tuh maksudnya tempat tinggal. Hanya hendak kawin tuh wajib menyediakan rumah. Mau menyewa itu terserah, yang penting menyediakan rumah. Kan bisi rumah banyak, nyaman tidak babini lebih beresiko. Nah, nyaman pula bisi rumah. Nah, di anu ada isi rumah sawan empat di isi rumahnya itu isyarat sudah. Isyarat artinya pajak macam diisi yang empat ikut kurang kayak itu nyakon. Di mana live-nya Facebook kah? Oh ya. Facebook taman di masa itu. Di YouTube ngalih. Sikit gila. Nah kemudian Datuk Kalampayan mengajar di Banua baik dengan lisan maupun dengan tulisan sampai berpuluh-puluh tahun beliau menjadi guru bangsa bahasanya mendidik masyarakat supaya alim supaya paham ilmu agama. Banyak karomat-karomat Datuk Kalampayan, di antara karomat yang bisa kita lihat sampai sekarang, Datuk Kalampayan menjadi barokah kepada orang-orang yang masih hidup. Berkat Datuk bamakom di Kalampayan situ, akhirnya orang bisa macam-macam mencari penghidupan. Ada yang berjualan, ada yang jadi tukang parkir, ada yang mengolah penginapan. Ini berataan jadi duit. Semuaan berkat daripada Datuk. Jakanya orang Datuk Kalampayan kada ada berkubur di situ, di mana orang hendak dapat mencari duit-duit, orang berhilang, orang berziarah ke situ kan ngalih cariannya. Tapi karena berkat Datuk ada di situ, Allah gerakkan hati manusia untuk berziarah, akhirnya orang-orang sekitar mudah mencari nafkah untuk kehidupan. Itu bahasa kasarnya, orang mati memberi makani orang hidup. Itu bahasa kasarnya kayak itu. Nah, orang wali itu kan mati kan, cuman istilah kasarnya orang mati memberi makani orang hidup. Hingga sirilah, mudah-mudahan berkat Datuk Kalampayan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan balataan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, terkhusus hajatnya Tuhan